Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asrafin nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Wa ikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat menunaikan ibadah salat maghrib pada hari ini. Salawat dan salam juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'in dan seluruh orang-orang soleh hingga akhir zaman kelak. Mudah-mudahan kita semua dibangkitkan bersama-sama dan dimasukkan ke dalam surga Allah bersama-sama Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kalau di university biasanya satu semester 14 minggu ya, untuk tajuk namanya Foundation of Islamic Finance, dasar-dasar Islamic Finance. 14 minggu, satu sesi itu 2 jam. Jadi kalau di sini satu sesinya hanya 30 menit ya, maknanya satu sesi di university dibagi 4 minggu di sini. Kalau begitu 14 bulan mungkin baru selesai ya. Kalau mau dibuat reguler ya. Tapi insya Allah nanti mengikut daripada keperluannya saja ya. Taib, tema atau tajuk yang diamanahkan kepada saya terkait dengan keuangan Islam. Yang pertama kali harus kita fahami bersama adalah bahwa di dalam muamalah al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu dalam muamalah itu dibolehkan. Boleh, semuanya boleh. Hatta yadula dalil ala tahrim, sampai ada dalil atau bukti-bukti yang menunjukkan keharaman aktivitas tersebut. Ya. Dia berkebalikan dengan ibadah khas seperti sholat. Kalau ibadah khas seperti sholat, hukumnya berkebalikan. Al-aslu fil asya' ala tahrim. Dalam sholat itu semua diharamkan. Hatta yadula dalil ala ibahah, sampai ada dalil yang membolehkan. Contoh misalnya, ya, apakah sholat sambil bersiul atau bernyanyi itu boleh? Tentu saja tidak boleh, ya, karena tidak ada dalil yang membolehkan sholat sambil bernyanyi. Bahkan kalau kemarin ya, malam kemarin Ustadz kita menyampaikan Shollu kama ra'aitumuni usolli. Begitu hukumnya dalam sholat. Jadi sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Maksudnya Rasulullah Muhammad SAW sholat. Jadi tidak boleh membuat-buat di dalam sholat. Tapi kalau dalam muamalah boleh. Innovation itu strongly encourage di dalam muamalah ya. Jadi membuat hal baru dalam muamalah boleh ya. Sampai ditemukan dalil keharaman hal tersebut ya. Jadi apakah membuat bank itu boleh? Nah, itu nanti ya kita akan bahas itu ya. Walaupun sesungguhnya kalau terkait dengan Brunei saya akan menggunakan satu buku yang dikeluarkan oleh State Mufti ya, kumpulan fatwa-fatwa Mufti Brunei 1962 sampai 1999. Itu sudah dibukukan. Kebetulan saya ada satu kopi yang memang khusus dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Brunei dan Islamic Bank of Brunei, IBB, dulu tahun 2000 cetakannya. Itu semua terkait dengan isu muamalah. Baik, kita kembali sekarang ya. Kuliah ini insya Allah bukan pada mengatakan ini halal atau ini haram. Kuliah ini insya Allah untuk menyampaikan ilmu yang sedikit ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk tuan-tuan sekalian dan puan-puan sekalian yang ada di bagian belakang ya. Mudah-mudahan apa sedikit yang saya sampaikan ini bisa menambah
wawasan, ya, keilmuan, dan tentunya menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti banyak mudaratnya, ya. Taib, kalau terkait dengan muamalah yang ada 3 basic prohibitions, ada 3 hal yang dilarang di dalam muamalah. Biasanya kami menyingkatnya maghrib, macam sekarang nih, salat maghrib. MA itu maisir. Maisir atau kimar itu artinya perjudian atau hal-hal yang terkait dengan judi, spekulasi atau bertaruh untuk suatu peristiwa, ya. Bisa dengan dart, kan kadang-kadang kita pakai dart, ya, lempar gitu. Kalau dia tepat, nanti kami akan seperti ini. Kalau dia tidak tepat, kami akan seperti ini, ya. Nah, ini sudah ada zaman Rasulullah ketika itu, ya. Jadi yang MA yang pertama itu maisir, kemudian GH itu gharar. So ya, gharar. So maghrib adalah maisir, gharar, dan riba. Judi, maisir, gharar itu adalah uncertainty, sesuatu yang tidak pasti, akadnya tidak jelas. Kalau akadnya tidak jelas atau outputnya tidak jelas, produknya tidak jelas, maka ini masuk dalam kategori gharar, ya. Nanti akan kita bahas gharar terbagi 2, gharar fahish dan gharar yasir. Ada nanti akad dengan gharar yang dibolehkan, ya. Tapi itu nanti akan kita bahas. Yang ketiga adalah riba, ya. Riba. Nah, riba ini yang insya Allah akan kita discuss pada malam ini, ya. Jadi kita mulai dari yang riba, ya. Insya Allah kalau pertemuan ini atau pertemuan minggu depan boleh selesai, next kita akan bahas yang lain, maisir atau gharar, ya. Untuk membahas riba, para ulama tidak akan keluar dari Al-Baqarah ayat 275 dan 276. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Maknanya, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata, jadi mereka berkata, ya, sesungguhnya innamal bai'u mislur riba, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, padahal Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan riba dari Tuhannya ini, lalu ia terus dengan ribanya, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, lalu terus berhenti dari mengambil, jadi dia stop, tidak lagi, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan itu, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi, maksudnya tetap mengambil riba padahal larangan itu sudah turun, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, sesungguhnya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Kalau kita lihat ayat ini turun setelah Rasulullah hijrah ke Yasrib. Maknanya ayat ini ayat Madaniyah, ya. Ayat yang turunnya di Madinah, ya. Dan memang kalau kita lihat ayat yang turun di Madinah itu umumnya bercerita selain pasal akidah, ya, muamalah, pasal perang dan lain-lain, ya. Nah, ayat 275 dan 276 yang tadi saya bacakan ini, ya, menurut tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili dikatakan ini adalah khabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang hukuman bagi mereka yang masih berurusan dengan riba dan turunannya.
Maksudnya nanti akan terlihat bahwa ternyata riba ini banyak sekali jenisnya. Ya. Mungkin jenisnya tidak terlalu banyak, tapi maksudnya dalam praktek sehari-hari, ya, daily practice-nya ternyata bentuk-bentuk riba itu ada banyak. Ya. Mungkin kita bisa mulai dengan mentadaburi ayat ini satu-satu berdasarkan tafsiran-tafsiran dari beberapa mufassir. Ya. Di sini saya mengambil dari tafsir Al-Azhar Buya Hamka dan tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili, ya, dan juga sebagian dari Ibnu Katsir dan Fi Zilalil Quran, ya. Terkait dengan alladzina ya'kuluna riba, ya, orang-orang yang memakan riba. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud hanya orang yang memakan riba saja? Bagaimana kalau riba itu tidak dimakan? Bagaimana kalau riba itu digunakan untuk membangun rumah? Bagaimana kalau riba itu digunakan untuk membeli kereta? Bagaimana kalau riba itu digunakan untuk membuat company, startup company? Ya. Nah, penafsiran daripada dua mufassir ini mengatakan bahwa ya'kuluna riba, yang dimaksud dengan mereka yang memakan riba itu maksudnya mengambil atau memanfaatkan riba untuk tujuannya secara general, secara umum, ya. Lalu kenapa ayatnya menggunakan kata ya'kuluna, memakan? Karena secara umum seluruh usaha manusia di bumi ini pada akhirnya supaya mereka bisa makan. Kita ini bekerja pada akhirnya sebetulnya untuk memberi makan diri dan nafkah keluarga. Itu sebetulnya the ultimate goal-nya kita bekerja. Ya. Mungkin kalau tidak berpikir tentang makan, nggak ada orang yang bekerja di dunia ini. Karena perutnya tidak perlu diisi, dia macam robot, android. Robot mana perlu dia bekerja? Tidak perlu, karena tidak perlu makan. Ya. Diam saja, dia akan tetap hidup. Manusia tanpa bekerja tidak bisa makan, karena tidak ada income. Maka yang dimaksud dengan ya'kuluna riba bukan hanya sekedar makan, tetapi segala macam jenis usaha yang melibatkan riba. Ya. Ini penafsiran dari Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili, ya, di dalam kitab tafsirnya. Ya. Sebab meskipun riba bukan semata-mata untuk dimakan, bahkan digunakan untuk membangun kekayaan di atas kekayaan, tetapi asal usaha manusia bekerja itu adalah untuk mencari makan. Ya. Maka kemudian disitulah ayatnya alladzina ya'kuluna riba. Ya. Nah, ini menurut penafsiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, ya. Nah, banyak ulama yang mendefinisikan apa itu riba. Karena malam ini keywordsnya adalah riba. Maka lesson learn, ya, goal of the study pada malam ini adalah kita semua selesai sesi ini dapat memahami apa itu riba. Ya, kalau masih belum memahami berarti kesalahan ada pada saya, karena saya tidak dapat menyampaikan definisi riba secara benar. Ya. Banyak ulama mendefinisikan tentang riba, definisinya banyak, namun kesemuanya itu memiliki akar kata yang sama, yaitu, ya, tambahan atas harta atau pinjaman asal atau pinjaman pokok. Itu asal kata riba. Kaidahnya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberi manfaat adalah riba. Bahkan Buya Hamka mengatakan, seandainya orang yang meminjam uang daripada kita nih menawarkan ke rumahnya untuk makan, disediakan makan yang enak semua, di mana ia tidak menyediakan untuk tamu-tamu lain, fahuwa riba. Jadi karena kita meminjamkan uang kepada si fulan, kemudian si fulan memberikan privilege kepada kita nih, ya. Makanan diasingkan, berbeda sendiri dan lain-lain, ya. Manfaat di sini, ya, adalah beragam bentuknya, mulai dari tambahan uang hingga privileges, hak-hak istimewa. Seperti misalnya orang yang punya kedai pinjam uang daripada kita nih, kemudian satu hari pergi lunch di tempat dia, free. Ini
termasuk riba. Sebab apa? Sebab ia tidak memberikannya kepada orang lain, ia memberikannya hanya kepada diri ini yang memberikan pinjaman uang kepadanya. Nah, ini adalah manfaatan tadi yang diambil dari sini. Ya. Kemudian, ya, secara hukum syara, makna riba adalah suatu tambahan harta tertentu pada transaksi pertukaran harta tanpa adanya iwad. Nanti konsep iwad akan kita bahas. Iwad adalah equivalent counter value. Jadi harus ada sesuatu yang diberikan, gitu, ya, untuk membuat tambahan itu memang tidak haram. Ya, tapi insya Allah kita akan sampai pada pembahasan iwad. Sekarang masih definisi tentang riba. Ya. Kemudian ada jenis-jenis riba. Secara general, riba itu ada dua jenis, yaitu riba berdasarkan pinjaman, riba al-qard. Ini yang disebut dalam Al-Quran tadi. Ada namanya riba al-fadl, riba yang berdasarkan tijarah, perdagangan. Ya. Nah, riba al-qard disebut juga sebagai riba al-Quran. Ada lagi yang menyebutnya riba an-nasi'ah. Itu semua sama maksudnya. Ya. Maksudnya adalah riba yang terjadi sebab pinjam-meminjam. Saya dalam kondisi memerlukan uang untuk memberi makan keluarga. Kebetulan saya baru tidak lagi diputuskan hubungan kerja, ya, tidak lagi bekerja. Kemudian sampai pada masanya uang saya sudah habis, ya. Saya perlu pinjam uang ke seseorang. Saya pinjam dari dia, kemudian saya janji 1 bulan akan saya bayar kembali. Setelah 1 bulan, saya datang menjumpai orang tersebut, saya sampaikan, mohon maaf, biiznillah saya memang tidak punya uang pada hari ini dan saya tidak bisa membayar hutang. Kemudian orang tadi mengatakan, oke, saya extend 1 bulan lagi, tapi dilebihkan 10 ringgit. Ya. Nah, ini disebut dengan riba al-qard. Ya. Inilah riba yang disebut dalam Al-Quran tadi. Ya. Sedangkan riba jenis yang lain disebut dengan riba al-fadl atau riba berdasarkan perdagangan. Ya. Riba al-fadl ini berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan, ya, beliau bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasya'iru bisya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bimislin sawaan bisawain yadan biyadin." Ya. Rasulullah bersabda, emas untuk emas, perak silver untuk silver, untuk perak, wheat for wheat, gandum untuk gandum, barley for barley, barley paham ya, barley for barley, ya. Dates for dates, kurma untuk kurma, salt for salt, ya, garam untuk garam, ya. Mislan bimislin maksudnya equal for equal, sama quantity, ya. Sawaan bisawain, ya, yadan biyadin, hand to hand. Jadi maksudnya begini case-nya, saya memiliki emas 5 gram dalam bentuk koin. Kawan punya emas 3,5 gram tapi dalam bentuk necklace, kalung, ya. Kemudian karena kalung itu dibuat di Sweden, ya, atau di Swiss, jauh lah, di Europe, ya, di France atau di mana. Sedangkan koin itu made in Brunei, ya. Kemudian dengan alasan, oke, saya ini membuatnya di France, jauh, saya mau exchange, saya mau tukar 3,5 gram kalung saya dengan 5 gram koin yang tadi. Ini disebut dengan riba. Ya. Az-zahabu biz-zahabi itu maksudnya mislan bimislin, itu harus sama kuantitinya regardless di workmanship. Apapun bentuknya, baik dalam bentuk necklace, kalung, bracelet, gelang, atau dalam bentuk koin, yang namanya 5 gram hanya boleh exchange dengan 5 gram. Yang satu made in France, yang satu made in Brunei, tak kisah. Ya. Loh, kalau begitu saya rugi. Saya yang dari France tadi, yang dari Prancis tadi, saya rugi. Kalau Anda merasa rugi, nah biasa alasannya begini, ya. Rasulullah memberikan solusi. Ini kan kayak kasus ketika salah satu khadimat Rasulullah itu membawa satu bucket, basket, ya. Satu basket kurma Rasulullah dibawa ke pasar di Madinah, dia kembali dengan 2 basket kurma.
Kata Rasulullah, bagaimana ini bisa terjadi? Dijelaskan. Katanya, saya bawa satu basket kurma Rasulullah, saya sampai ke pasar, saya bilang ini kurma Rasulullah. Kemudian ada orang yang menukarnya dengan 2 basket. Kata Rasulullah, kembalikan. Ini riba. Kalau engkau mau, jual dulu yang 1 basket kurma saya, dapatkan uangnya. Kalau engkau mau beli berapa basket pun dari uang itu terserah. Jadi kalau case yang emas tadi, kalau memang merasa emas dari Prancis ya, dari France itu lebih mahal, silahkan pergi dulu ke SKH atau kemana-mana jewelry shop, jual dulu, dapatkan uangnya, baru beli mana-mana emas yang mau. Ya. Itulah petunjuk dari Rasulullah SAW terkait dengan riba al-fadl tadi. Ya. Nah, jadi sama dengan uang juga. Ya. Uang. Jadi kalau dalam Brunei dollar, ya, yang satu 50 Brunei dollar jubli emas, yang satu lagi 100 dolar uang biasa. Karena ini jubli emas, kemudian dia saya ini jubli emas, saya nggak mau dengan 50 dolar juga, 60 lah. Ya. Ini juga riba. Ya. Ini riba. Atau uang yang di print macam tahun 1965 misalnya. Printed 1965, 1 dolar, tukar dengan 10 dolar uang sekarang nih, yang printed 2010 misalnya, ya, di print 2010. Ya. Selama yang tahun 1965 masih sah berlaku sebagai currency Brunei, kalau dia exchange mesti sama 1 dolar juga. Kecuali sudah keluar dari AMBD mengatakan all money printed before 1980, semua uang di print sebelum 1980 sudah tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, ya, sebagai alat transaksi, maka itu masuk dalam antik, masuk dalam barang-barang antik. Kalau barang-barang antik sudah tidak bisa lagi digunakan untuk transaksi, maka mau dijual berapa saja itu terserah. 1 dolar tahun 1965 saya jual 100 dolar sekarang, boleh. Karena yang 100 dolar 65 itu sudah tidak berlaku lagi, sudah bukan lagi uang, tetapi barang antik. Ya. Kalau dia masih berlaku sebagai uang, exchange seperti itu adalah riba al-fadl. Maka para ulama mengkategorikannya menjadi 2. Riba al-fadl, kalau lihat dari 6 produk tadi ya, az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati. Emas dan perak. Emas dan perak pada saat itu digunakan sebagai mata uang, currency, ya, dinar dan dirham. Sedangkan gandum, barley, kurma, garam itu semua adalah staple foods, bahan makanan mendasar orang-orang Arab ketika itu. Maka para ulama di Nusantara ini mengkonversi ini semua menjadi beras. Jadi kalau ada yang punya 1 kilogram beras wangi, mau ditukar dengan 1,5 kilogram beras laila, ini haram. Ini adalah riba al-fadl. Walaupun dianggap beras wangi lebih bagus daripada beras laila, tapi karena ini adalah beras, ya, ini adalah mislan bimislin, harus sama jumlahnya, ya, harus sama jumlahnya. Maka kalau mau exchange 1 kilogram dengan 1 kilogram, kalau merasa rugi, jual dulu yang 1 kilogram beras wangi, baru uangnya digunakan untuk beli beras laila, terserah mau dapat berapa, mungkin malah dapat lebih, 2 kilogram mungkin. Ya. Nah, ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan riba al-fadl, riba yang terkait dengan hubungan perdagangan. Ya. Baik, karena sudah 1 menit lagi menjelang azan Isya, saya mohon maaf atas segala kesalahan di dalam penyampaian pada sesi kali ini. Insya Allah pekan depan kalau umur panjang akan disambung dengan pembahasan berikutnya. Sekali lagi mohon dimaafkan atas kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.